Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah karya kreatif mahasiswa, Miss Leni Mantili Huta Huruf MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Pils Juliana dan rekan saya bernama Lola Pitaloka dan Fauzia Milianti. A. Identifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada. Yang pertama, memilih potongan-potongan kain yang sudah tidak digunakan. Kedua, memberikan masukan kepada tukang jahit agar kain pecah bisa diolah kembali. Ketiga, mencari penjahit besar atau sudah banyak konsumennya. Keempat, kurangnya pemanfaatkan kain pecah. Kelima, kurang menariknya kain pecah. Sedangkan kebutuhan dan tantangan yang dipilih, yang pertama, adapun alasan kelompok kami kain pecah yaitu karena kebanyakan dari bekas kain pecah itu tidak digunakan lagi oleh para penjahit. Jadi, kelompok kami berinisiatif untuk membuat kerajinan dari sisa kain perca menjadi suatu barang yang berguna seperti tas perca fashionable. Kedua, dengan membuat suatu kerajinan yang berbahan utama kain perca, tentu saja kami melihat terlebih dahulu apakah produk tas perca yang kami buat itu dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Tentu saja di dalam membuat suatu kerajinan, pasti ada saja tantangan-tantangan yang timbul seperti halnya dengan memberitahu kepada para pemilik toko penjahit bahwa sisa kain perca itu bisa diolah kembali. Ketiga, dengan keperluan kain perca yang cukup banyak untuk membuat tas kain perca fashionable, kami berinisiatif untuk mencari toko penjahit yang cukup besar dan juga banyak konsumennya. Dengan banyaknya konsumen, maka tentu saja banyak sisa kain perca yang tidak digunakan para penjahit lagi pastinya. Yang keempat, dengan keperluan kain perca yang cukup banyak untuk membuat tas kain perca fashionable, kami berinisiatif untuk mencari toko penjahit yang cukup besar dan juga banyak konsumennya. Dengan banyaknya konsumen, maka tentu saja banyak sisa kain perca yang tidak digunakan para penjahit lagi pastinya. Project atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, memberikan masukan kepada tukang jahit bahwa kain perca memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, menjahit menjadi tas multifungsi. Adapun alasannya yaitu yang pertama, karena aktivitas para penjahit yang cukup lumayan padat membuat para penjahit tidak sempat memanfaatkan sisa dari kain perca yang tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, kami para mahasiswa diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada para penjahit bahwa jika sisa kain perca itu dapat dibuat produk yang menarik, seperti tas kain perca fashionable yang mana dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Kedua, dengan kreativitas para penjahit, maka dapat membuat sisa kain perca menjadi kerajinan yang multifungsi, seperti halnya pemanfaatan sisa kain perca menjadi tas yang multifungsi. Adapun pihak yang terkait, yang pertama yaitu pedagang fashion, kedua mahasiswa, yang ketiga yaitu masyarakat. Adapun keuntungan bagi pihak pedagang fashion yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tas perca fashionable. Dapat menjadi bisnis sampingan bagi para pedagang fashion dan juga akan mendapatkan peluang bisnis menarik dengan modal rendah. Meskipun begitu, peluang bisnis tas perca ini sangat menjanjikan sekali bagi para pedagang fashion. Keuntungan bagi pihak mahasiswa yaitu dapat membuat para mahasiswa agar dapat berinovasi di dalam menciptakan produk tas perca fashionable yang berbahan kain perca. Sedangkan keuntungan bagi pihak ketiga yaitu pihak masyarakat yaitu dapat membuat masyarakat mempunyai sifat kekinian yang mana dapat membuat masyarakat menjadi modern dengan tas perca fashionable yang mereka gunakan. SWOT analisis thread, tampilan yang unik dan cantik. Beraneka kain warna-warni, baik itu kain polos maupun bermotif, dalam campuran aneka jenis corak. Motif bisa disatukan hingga membuat tampilan tas menjadi unik dan cantik. Tak harus satu warna atau satu corak motif. Weakness, lebih ramping dan ringan, sehingga membuat daya tahan tas tidak lebih lama. Opportunities, ide dasar pembuatan tas kain perca inilah yang gunanya memanfaatkan bahan kain sisa. Jadi bisa hemat, meski kini ada juga sengaja membeli kain khusus dalam aneka motif corak dan warna untuk membuat tas kain perca. Thread, selama ini usaha jenis juga banyak yang berkembang di pasar sehingga menjadi ancaman dari usaha kain perca sebagai produk rumah tangga akan memiliki banyak pesaing. Berikut beberapa ancaman dari usaha kreasi dari daur ulang kain perca. Di antaranya adalah produk semakin tersingkir dengan adanya produk lain yang jenisnya yang lebih banyak
diminati oleh banyak kalangan, banyak pesaing, belum banyak yang menyukai kerajinan produk dari kain perca. Peminatnya masih sedikit. Perca di antaranya adalah produk semakin tersingkir dengan adanya produk lain yang sejenis yang lebih banyak diminati oleh banyak kalangan. Banyak pesaing belum banyak yang menyukai kerajinan produk dari kain perca. Peminatnya masih sedikit. D. Smart Objective. Smart Objective 1. Ingin mengajak para penjahit agar lebih memanfaatkan sisa kain pecah agar dapat menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Smart Objective 2. Untuk mengajak para penjahit untuk meningkatkan kesadaran para penjahit tentang nilai jual. Yang ketiga, Smart Objective agar para penjahit lebih peduli dan sadar bahwa sisa kain percak bisa diolah menjadi tas percak dan menjadi bernilai jual tinggi, agar membuat para penjahit memiliki kesadaran yang tinggi. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai produk tas percak fashionable. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.